Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zakaria, kelas 11 TKR 1, nomor absen 27. Pengertian ban. Ban adalah bagian mobil yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendara. Fungsi ban. Ban berfungsi untuk menopang seluruh berat kendaraan. Ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dari daya pengereman ke jalan. Dengan demikian, ban akan mengontrol gerak awal, percepatan, perlambatan, pengereman, dan belokan, serta menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Konstruksi ban. 1. Carcas merupakan rangka ban yang keras, kuat untuk menahan udara yang bertekanan tinggi, tetapi harus cukup fleksibel untuk meredam penambahan beban. 2. Tread adalah lapisan karet luar yang dilindungi carcas terhadap keausan dan kerusakan yang disebabkan oleh permukaan jalan. 3. Sidewheel adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban dan melindungi carcas terhadap kerusakan dari luar. 4. Breaker adalah lapisan terletak di atas carcas dengan tread yang memperluas daya tekat keduanya. Breaker meredam kejutan yang timbul di permukaan jalan. 5. Belt. Ini adalah tipe breaker yang digunakan pada ban radial dan diletakkan seperti sarung mengelilingi ban, diantaranya carcas dan karet tread untuk menahan carcas dengan kuat. 6. Lid untuk mencegah robeknya ban terdiri dari rim. Oleh karena itu, berbagai gaya yang bekerja sisi bebas atau bagian samping play disekelilingi oleh kawat baja yang disebut kawat bit udara bertekanan, dan di dalam ban meridang bit keluar pada rim pelek dan pertahanan kuat di sana. 7. Tread dibuat dengan berbagai macam pola dengan tujuan antara lain membuang air dan menanggulangi berbagai faktor yang timbul karena kondisi permukaan jalan yang serta jenis kendaraan yang menggunakannya. Indikator keausan ban. Indikator keausan ban adalah tonjolan di dalam tread yang jumlahnya 4-6 di sekelilingi ban, tingginya 1,6-1,8 mm dari dasar tread. Makin berkurang kedalaman indikator menunjukkan ban semakin aus dan tipis. Jadi indikator adalah penunjukan batas keausan ban atau saatnya ban harus diganti. Tipe ban. Secara garis besar, ban terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama tipe ban bias dan radial, dan yang kedua ban biasa dan ban tubeless. 1. Ban bias dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menurut carcasnya. Ban dapat digolongkan menjadi ban bias dan ban radial. A. Ban bias. Carcas untuk ban bias disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Susunan seperti ini untuk menopang beban pada arah memanjang dan arah melintang. Akan tetapi pada saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung menggeliat. Sebaliknya, pada ban radial benang tidak menggeliat. Ban bias memang menghasilkan jalannya kendaraan lebih lembut, tetapi kemampuan membelok dan ketahanan ausnya kurang bila dibandingkan dengan ban radial. B. Ban radial. Carcasnya. Ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt, disebut rigid breaker, yang terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet. Ban radial yang rigid menghasilkan kemampuan membelok dan kemampuan kecepatan tinggi yang baik serta tahanan gelindingnya rendah. Pada ban ini biasanya juga memiliki daya tahan aus yang tinggi, tetapi bila digunakan pada jalan yang tidak rata dengan kecepatan rendah, kenikmatan pengendara menjadi berkurang. 2. Ban biasa dan ban tubeless. Ban biasa dan ban dalam, dan biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. B. Ban tubeless. Ban tubeless ban tanpa ban dalam tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udaranya hanya ditahan oleh lapisan ban dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentilnya langsung dipasang pada pelek. Tekanan udara ban. Tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasinya. 1. Tekanan udara ban yang berlebihan. Permasalahan yang timbul akibat tekanan udara ban yang berlebihan antara lain: A. Bidang gesek tread menjadi kurang sehingga menurunkan kemampuan pengereman dan stabilitas berkendara.
B. Kenyamanan berkendara berkurang. C. Bagian tengah tread aus lebih cepat. D. Lapisan benang ban terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumpukan. 2. Tekanan ban yang kurang. Permasalahan yang timbul akibat tekanan ban yang kurang antara lain: A. Gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan banyak bahan bakar. B. Kemudi bertambah berat. C. Tepi ban aus lebih cepat. D. Ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Pengertian pelek. Pelek merupakan komponen yang vital bagi keselamatan dalam pengemudian sehingga harus cukup kuat menambah beban vertikal dan beban samping, gaya pengendara dan pengereman, serta berbagai gaya yang menampungnya. Pelek juga harus seringan mungkin dan harus balance sehingga dapat berputar dengan miris pada kecepatan tinggi dengan rim yang dirancang dengan tepat agar dapat menahan ban dengan kuat. Pelek diikat dengan kuat pada baut tanam yang dipasang pada aksel hub dengan mur roda. Mur roda dibuat sedemikian rupa sehingga pelek dapat menempatkan posisinya dengan cepat dan senter secara otomatis pada aksel hub saat pemasangan. B. Tipe-tipe pelek. 1. Pelek tipe baja press. Pelek tipe baja press atau pressed steel disc wheel terdiri atas rim yang sudah dilas pada cakram. Cakram sendiri dibuat dari lembaran baja yang dipres. Kelebihan pada pelek tipe ini adalah konstruksi tersebut mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Kelebihan lainnya, banyak kendaraan mobil yang menggunakan tipe tersebut karena tahan lama dan kualitasnya merata. 2. Pelek campuran besi tuang disebut juga dengan cast-like alloy disc wheel. Pelek ini terbuat dari bahan campuran. Campuran tersebut berasal dari aluminium atau magnesium. Kebanyakan orang memakai tipe pelek ini untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Bisa dibilang pelek yang satu ini cocok untuk modifikasi mobil. Selanjutnya adalah wheel alignment. Wheel alignment terdiri dari chamber. Chamber adalah sudut yang dibuat oleh roda kendaraan terhadap jalanan. Lebih tepatnya adalah sudut yang dibentuk pada roda jika dilihat dari depan. Chamber memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kestabilan mobil saat berbelok di tikungan, sehingga peranannya tidak dapat diabaikan. Selanjutnya caster. Caster adalah sudut yang dibentuk antara steering knuckle dan garis vertikal roda jika dilihat dari samping mobil. Sudut kingpin adalah kemiringan sumbu king atau steering axis terhadap garis vertikal jika dilihat dari depan kendaraan. Sudut kingpin disebut juga sudut analisa, jadi bukan sudut utama dari sistem wheel alignment. Oleh karena itu, pada sudut kingpin tidak ada penyetelan dan tidak diperbolehkan merubah sudut kingpin. Sudut two adalah selisih jarak antara roda bagian depan dengan roda bagian belakang jika dilihat dari atas kendaraan. Two adalah sudut roda apabila dilihat dari atas kendaraan. Ada dua jenis sudut two, yaitu two in. Roda bagian belakang lebih keluar dibandingkan roda bagian depan disebut two in, dan two out. Roda bagian depan lebih keluar dibandingkan roda bagian belakang disebut two out. Wheel alignment disebut juga dengan spurring, yang artinya meluruskan roda agar kembali normal seperti sedia kala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.